Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang tentunya menarik lagi. Sebenarnya ini dua topik, cuma saya gabungkan jadi satu sekalian karena ini saling berhubungan. Apa itu? Yang pertama, bahkan ada tiga lah sebenarnya. Tiga. Pertama, bahwa Tuhanlah yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, gitu ya. Ini satu, yang pertama dulu ya. Tapi saya akan gabung tiga-tiganya. Jadi katanya, dari sebelum Anda lahir, sebelum manusia ini dilahirkan, semua manusia dilahirkan, Tuhan sudah tentukan si A, B, C, D, E, F, G masuk surga, X, Y, Z, Z1, Z2 neraka. Itu sudah ketetapan Tuhan. Jadi jalani aja. Itu ya. Jadi kalau di dunia teologi disebut ini predestinasi. Ada penentuan dari Tuhan yang berdaulat. Ya tadi, yang ini masuk surga, ini masuk neraka. Pokoknya itu sudah ketentuan Tuhan. Jangan protes. Oke. Kedua, sekali selamat, tetap selamat. Maksudnya, yang tadi yang sudah ditentukan masuk surga, apapun yang dia lakukan, karena Tuhan sudah menetapkan dia bakal masuk surga, sekali dibilang selamat, tetap selamat. Kalau bahasa Inggrisnya, kerennya, once saved, always safe. Kalau disingkat OSAS gitu ya, once saved, always safe. Sekali diselamatkan, tetap selamat. Karena sudah ditetapkan Tuhan. Enggak bakal dia masuk neraka. Apapun yang dia lakukan, enggak mungkin masuk neraka. Sedangkan yang ini, sudah ditetapkan sebelah sini nih, masuk neraka. Enggak peduli lu lakukan. Mau baik kayak, mau apa, mau dermawan, masuk neraka. Orang sudah ditentukan gitu. Oke? Jadi yang pertama, sudah manusia di dunia sudah dipredestinasikan, yang sini masuk surga, sini masuk neraka. Nah, yang kedua, tentu saja yang ditentukan masuk surga kan selamat kan. Jadi tadi once safe, always safe. OSAS, sekali diselamatkan tetap selamat. Nah, yang ketiga, ini yang saya akan bahas sekaligus. Apakah keselamatan bisa hilang? Karena ada yang men-challenge ini. Nggak peduli ini bagaimanapun pasti masuk surga. Ada lagi satu teori, apakah keselamatan bisa hilang? Ada yang bilang, nggak bisa, kalau sekali selamat ya selamat. Ada yang bilang, no, nggak begitu. Bisa saja you yakin begitu, tapi ternyata terhilang. Oke, ada tiga ya. Menarik nih ya. Saya mulai satu persatu dulu. Ayatnya banyak ya. Tapi kalau saya masuk satu persatu ayatnya, jadi terkesan saya membahas sesuatu yang doktrinal gitu ya. Atau bahkan saya dianggap mau menyerang doktrin tertentu, padahal maksud saya bukan begitu. Ya. Karena ayat-ayatnya yang mengamini predestinasi seakan-akan ya, ada ayatnya. Tapi kalau dia mau lihat ayat yang lain, kok bertentangan? Wah, Alkitab kita salah dong, Pak. Ayat yang satu bilang seperti itu, yang satu lagi bertentangan. Enggak. Itulah yang saya bilang, saya belum masuk ayat per ayat karena itu panjang sekali. Ya. Sederhananya begini saja. Kalau Tuhan sudah menentukan si A, B, C, D, F, G tadi, sudah pasti kamu masuk surga. Nggak mau tahu. Belum lahir saja sudah ditentukan dia. Yang ini belum lahir saja sudah ditentukan masuk neraka. Itu adalah konsep Tuhan yang jahat. Kenapa? Lah, seseorang itu mau bertobat atau tidak bertobat, mau ngikut Tuhan atau mau ngikut setan, bukan diatur dari Tuhan. Tuhan memberikan Anda kebebasan. Anda mau pilih dia sebagai juru selamat dan hidup di dalam firman-Nya, pilihan Anda. Enggak, bohong itu, nggak percaya. Saya mau hidup sesuka-suka saya. Itu pilihan Anda.
Bukan Tuhan yang nentukan. Udah, kamu yang ini kamu percaya ya, yang ini kamu saya atur tidak percaya biar masuk neraka. Enggak begitu Tuhan. Karena kan ada ayatnya, dia mau supaya setiap orang bertobat. Setiap orang, bukan sebagian orang. Dia mau semua orang diselamatkan. Loh, dari sini aja sudah nggak masuk akal ya. Kalau dibilang di sini sudah pasti masuk surga, ini masuk neraka. Kemudian ada misalnya pengabaran Injil. Misalnya, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Itu mau ditujukan ke siapa kalau kita berkhotbah seperti itu? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Padahal Anda sedang bicara sama orang yang sudah pasti masuk surga. Ya nggak perlu dong Anda bilang bertobatlah. Karena mau apapun yang dia lakukan pasti masuk surga kan. Percuma Anda menginjilkan orang ini. Karena apapun dia pasti masuk surga kok. Begitu juga Anda menginjili orang yang sudah ditentukan pasti masuk neraka. Anda bilang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya, ini orang sudah pasti masuk neraka. Anda ngoceh kayak apapun pasti masuk neraka. Artinya, ya percuma dong Anda menginjil koar-koar, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kepada siapa? Kepada orang yang ini sudah pasti masuk neraka kan? Kepada yang itu sudah pasti masuk surga dong. Ngapain lagi Anda nginjil? Nangkep? Ya, sederhana saja lah. Kita nggak usah kupas-kupas ayatnya lah. Seperti di kelas teologi gitu ya. Wah, panjang deh. Itu satu ya. Nah, kemudian yang tadi ada hubungannya. Once saved, always saved. Ya, sudah pasti enggak deh ya. Maksudnya begini loh. Yang ini sudah pasti masuk surga karena sudah ditentukan. One saved, sekali ditentukan selamat, selamanya akan selamat. Dia mau jadi perampok, mau jadi apa? Karena sudah ditentukan Tuhan. Masuk surga, oh enggak Pak. Kalau orang yang ditentukan Tuhan, hidupnya pasti benar. Sedangkan yang sudah ditentukan Tuhan masuk neraka, hidupnya nggak benar. Lah Tuhan jahat dong. Sudah mendesain orang supaya dia hidupnya nggak benar masuk neraka. Padahal kan Tuhan bilang, dia mau semua orang bertobat. Berarti nggak konsisten kan? Ya, di sini dikatakan sekali Anda sudah ditentukan sama Tuhan, selamat, selamanya selamat. Anda mau bejat kayak apa, pokoknya nanti pasti balik lagi deh. Kalau balik, oh enggak, Tuhan akan atur pokoknya. Dia akan hidupnya kudus, dia masuk surga. Enggak coy. Itu pilihan mau hidup kudus, mau hidup benar dalam firman Tuhan. Itu bukan disetir sama Tuhan pakai joystick gitu. Yang orang ini saya setir supaya dia taat sama firman saya, ke sana nih. Yang sebelah sini yang bakal masuk surga, saya setir supaya dia bikin jahat terus. Enggak gitulah Tuhan. Kalau Tuhan begitu, Tuhan jahat. Sudah mulai tambah pintar? Tambah lagi ya. Kemudian saya pernah mendengar orang begini. Dia percaya sama konsep ini. Kemudian saya tanya, oke, Anda kan sekarang rajin nih ke gereja. Apakah Anda tahu bahwa Anda itu sudah dipilih Tuhan yang masuk surga? Anda tahu nggak? Nah, ini terbelah dua jawabannya. Yang satu bilang, iya, karena saya sudah masuk ke gereja ini, saya sudah ditentukan Tuhan, maka saya ada di gereja ini. Tapi kehidupannya sehari-hari lebih buruk dari kehidupan orang-orang duniawi. Pokoknya saya sudah ditentukan karena saya sudah jadi anggota gereja ini. Sudah. One saved, always saved. Sekali saya diselamatkan, saya pasti terus selamat. Karena saya sudah terima Tuhan Yesus. Padahal sehari-harinya kerjanya tipu sana, tipu sini, menyakiti hati orang dan seterusnya. Nah, ekstrimnya ada orang bilang, apakah Anda sudah jadi anggota gereja ini dan pasti selamat? I don't know, Pak. Oh, ngeri saya dengarnya. Dia bilang, I don't know. Loh, Anda saya lihat orang saleh loh, orang baik. Anda rajin ke gereja. Sekarang pertanyaan saya ke Anda kan yakin nih sama konsep ini. Apakah Anda sudah dipilih yang masuk surga? Nggak tahu, Pak. Loh, Anda orang baik kan, Anda bisa ngira-ngira kan? Kalau saya lihat Anda sering berdoa, sering baca Alkitab, kehidupan Anda sehari-hari juga baik. Tahu Anda, dia bilang apa? Kalaupun saya baik dan Tuhan akhirnya menentukan saya masuk neraka, apa hak saya untuk nolak? Astaga. Benar, dia jawab begitu. Saya nggak tahu, Pak, apakah saya yang ditentukan masuk surga atau saya yang ditentukan masuk neraka.
Jadi saya kerjakan saja tugas saya di dunia. Nanti begitu hari penghakiman saya dibilang, oh sorry ya, kamu saya tetapkan kaplingnya di neraka. Ya sudah Pak, saya terima. Itu kedaulatan Tuhan Pak. Lah, jadi apa gunanya Anda ke gereja, hidup kudus, mengikuti firman Tuhan, tapi Anda nggak tahu apakah Anda dipilih masuk surga atau masuk neraka. Kan lucu ya. Lucu banget. Nah, yang terakhir. Apakah keselamatan bisa hilang? Nah, kalau mengacu ke ajaran tadi, kan one save, always save. Sekali diselamatkan atau sudah ditentukan, selamanya selamat kan? Jadi, keselamatan tidak bisa hilang. Tapi ada lagi satu pendapat yang bilang, enggak Pak, keselamatan bisa hilang. Jadi, pertama kali kita sebenarnya sudah diselamatkan, tapi kita salah jalan, jadi tidak selamat. Nah, pertanyaannya, apakah begitu konsepnya? Menarik ya? Jadi keselamatan bisa hilang Pak. Pertama oke lah kita dibaptis, rajin ke gereja. Tetapi di tengah jalan kita kambuh lagi. Terus sampai nggak bertobat-tobat, ya akhirnya masuk neraka Pak. Jadi keselamatan itu yang awalnya kita dapat, akhirnya hilang. Masuk neraka. Terkesan sih sepertinya masuk akal gitu ya. Nah di sini yang perlu saya tegaskan, begini loh. Keselamatan selama ini selalu dipahami oleh kebanyakan orang Kristen adalah masuk surga. Tidak selamat artinya masuk neraka. Padahal arti keselamatan tidak sesederhana itu. Betul, buah dari keselamatan kita masuk surga. Kalau buah dari ketidakselamatan, ya pasti masuk neraka. Tapi apa itu keselamatan? Keselamatan itu bukan sekedar masuk surga atau tidak jadi masuk neraka. Selamat itu artinya masuk, bukan. Jadi begini, saya sudah pernah bahas di salah satu video saya, tapi saya ulang lagi ya. Konsepnya saya harus pakai ilustrasi. Umpama saya punya mobil, kemudian ditabrak, atau saya menabrak dah, ringsek kan. Nah, manusia kan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Gambarnya betul, ini kita segambar sama Tuhan. Tapi rupa atau kualitasnya belum kita seperti Tuhan. Kan ada ayat, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Oh nggak mungkin Pak, ayatnya ada kok. Kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya kamu harus hidup kudus. Nah, kalau kita tiap hari bertobat dari kesalahan-kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulangi, lama-lama kita diproses menuju ke titik kesempurnaan. Nah, titik sempurna ini setiap orang beda-beda. Panjang lagi lah ceritanya itu. Nah, kalau orang yang sudah serius diproses setiap hari, dia masuk ke tingkat yang kalau istilah kita adalah point of no return, artinya dia mau diancam, mau dibunuh untuk menyangkal Tuhan Yesus segala macam, dia tidak akan nyangkal. Nah, itu namanya titik point of no return. Kemudian dipancing, dikasih uang dan dia tidak ambil uang itu, dia tidak curi. Kalau ada uang jatuh, dia uber orangnya, ini Bu, uangnya jatuh ketimbang masuk kantong. Nah, itu orang yang sudah masuk titik point of no return. Ini kita bikin sederhana ya. Nah, orang yang sudah masuk titik point of no return, karena sudah diproses pelan-pelan sampai menuju ke titik kesempurnaan lah, sebut saja. Panjang lah ceritanya ya, kita bilang ini aja. Dia nggak mungkin, karena ini prosesnya panjang. Menyangkal diri, sampai pada satu titik dia nggak mungkin jatuh lagi. Nah, disinilah dia mencapai keselamatannya. Dia mencapai rupa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena keselamatan adalah proses dikembalikannya kita ke rancangan yang semula, yang sempurna. Nah, kalau dalam prosesnya kita gagal, itu artinya kita tidak selamat. Bejat, terus saja bejat. Mencoba memperbaiki diri, jatuh lagi. Ya, sekali dua kali jatuh sih oke. Tapi kalau maju, jatuhnya makin dalam. Nah, ini orang akan ke dasar yang juga point of no return, sehingga dia akan jahat terus. Jadi ada point of no return yang di sisi positif, ada point of no return di sisi yang negatif. Nah, kalau orang sudah mencapai titik point of no return yang positif, ya, dia sudah bisa menahan hawa nafsu, tidak lagi melakukan dosa yang sama. Di situ dia sudah mencapai
titik keselamatannya. Dia mencapai ke satu stage di mana dia sudah dikembalikan ke rancangan yang semula. Istilah saya kalau tadi mobil tabrakan ringsek masuk bengkel, tadi saya belum selesaikan ilustrasinya, itu diketok sana, ketok sini, dibakar gitu ya, diamplas, dicat gitu, kan sakit, tapi mobil tuh tidak akan teriak-teriak karena dia benda mati. Nah, manusia ketika diproses ketok sana, ketok sini, dibakar sana, dipanasi sini, bisa menjerit-jerit, bisa dia nggak tahan, bisa dia jadi jahat lagi. Tapi kalau dia tahan, jalani semua kesulitan, nah di situ dia akan kembali mobil yang rusak tadi, mulus lagi kan. Nah, orang ini dikembalikan ke rancangan semula. Nah, begitu ini, kecuali tabrakan lagi ya, ya sudah, dia rupanya mulus lagi. Nah, sedangkan orang yang tadi ilustrasi mobil ringsek, tabrakan lagi, ringsek, tabrakan lagi. Akhirnya hancur-hancuran, nggak bisa balik-balik lagi. Kan kalau di asuransi ada yang namanya total loss ya. Karena kerusakannya itu nggak bisa diperbaiki kecuali ganti baru. Nah, yang ini namanya point of no return, tapi dia nggak bisa balik lagi ke titik yang positif. Di sini dia tidak selamat. Nah, orang yang mencapai titik sini, ketika dia belum mencapai, sebenarnya dia belum selamat. Meskipun sudah dibaptis 10 kali di sungai Yordan. Rajin ke gereja, rajin baca Alkitab dah, rajin berdoa dah. Walaupun secara teori kalau dia rajin baca Alkitabnya benar, rajin berdoanya benar, ke gerejanya benar, harusnya kelakuan kehidupannya sehari-hari benar dong. Tapi ada loh orang yang rajin ke gereja, bahkan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, bahkan pendeta gitu ya, hidupnya nggak benar. Tapi yakin masuk surga? Enggak. Dia belum mencapai titik point of no return. Artinya dia belum selamat. Jadi keselamatan apakah bisa hilang? Kalau saya sih bisa bilang, kalau Anda yang benar-benar selamat dalam arti kata mencapai ini ya, pertobatan setiap hari diproses, dia tidak akan hilang. Tapi kapan Anda tahu Anda mendapatkan itu keselamatan? Bukan ketika Anda terima Tuhan Yesus, dibaptis, nangis-nangis, itu Anda terima keselamatan. Itu salah. Anda harus buktikan dalam kehidupan Anda sehari-hari sehingga mencapai titik point of no return. Kalau Anda sudah capai titik point of no return, disitulah Anda meraih keselamatan karena rupa Anda sudah dikembalikan ke rancangan semula. Kalau Anda sudah sampai titik itu, keselamatan tidak bisa hilang. Tapi sebelum di sini sebenarnya Anda belum selamat. Bagaimana bisa hilang? Bagaimana bisa bilang keselamatan bisa hilang? Orang belum selamat kok. Kalau Anda sudah mencapai titik point of no return ini, barulah dibilang Anda mencapai keselamatan itu, dan itu seterusnya. Wah, Bapak ini aneh, beda sama yang lainnya. Udahlah, Anda putar lagi video ini 2-3 kali, ya. Nanti pelan-pelan, satu persatu saya ulas dengan ayat-ayat yang ada. Tapi ini dulu sebagai DP ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.